Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali mengeluarkan taringnya. Setelah pulang liburan dari luar negeri, Niki mengungkap fakta mengejutkan soal Iza Zega. Melalui story Instagram, Niki menyebutkan bahwa transgender bernama asli Sahrul itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Sandi Purnamasari. Sebelumnya, Niki juga sudah sesumbar bahwa akan ada kejutan di tanggal 6 yang jatuh pada hari Senin kemarin. Dan kini teka-teki tersebut pun sudah terjawab. Setelah itu, Niki juga mengungkapkan dokumen pribadi Mami Online yang menerangkan bahwa Iza Zega melakukan operasi ganti kelamin pada tahun 2015 silam. Tak hanya itu pula guys, Niki juga mengunggah dokumen ijazah lulus mengaji atas nama Sahrul yang diklaim milik Iza Zega. Tak berhenti di situ, Niki juga mengungkap fakta mengejutkan perihal keluarga Iza Zega. Dalam video berbeda, Niki mengunggah potret seorang bapak yang sudah lanjut usia tengah berbaring lemah di rumah. Dalam keterangan captionnya, Niki mengklaim bahwa bapak itu adalah ayah kandung dari Iza Zega yang ditelantarkan. Niki juga menyebut terduga penista agama itu sebagai anak durhaka karena menelantarkan orang tuanya. Bahkan, Ibunda Laura itu juga menyinggung Iza Zega dengan Fitri Salhuteru yang dianggapnya sama-sama anak durhaka. Sahrul, Iza Zega. Sahrul, ternyata yang hidung jambu bapak lo. Jadi Sahrul harus nyanyi lagi. Hidung jambu bapaknya Sahrul, hidung jambu bapaknya Sahrul. Enggak Sahrul, enggak Fitri, dua-duanya anak durhaka. Orang tua masih ada ditelantarkan. Coy, na'udzubillah. Mau tahu nggak panggilan kesayangannya Sahrul Iza Zega, si penista agama yang sekarang udah jadi tersangka di Polda Jatim? Jadi bapaknya bilang panggilan kesayangannya si Sahrul Iza Zega ini adalah Caun. 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 Ngapain nggak ditambahin R jadi Caur? Saya bernama Arsadu Jeka. Anak saya yang bernama Sahrul Iza. Tapi dia sudah mengubah namanya menjadi Mama Jega. Tapi itu syukurlah dia sudah orang kaya. Tapi satu orang pun anak saya tidak ada yang membantu saya. Saya ini ada dalam keadaan sakit. Saya ingin minta bantuan kepada anak-anak saya. Tapi anak saya yang bernama si Sahrul Iza ini atau Mama Jega ini anak saya, tapi tidak begitu apa dia sama saya. Seakan-akan saya ini bukan orang tuanya. Saya. Jadi coba nangku sakit angku rasa. Sakit. Nanti sehatnya itu angku. Iya. Angku, doa saja angku ya. Kita wait. Tak mau kalah, Iza Zega juga mengklaim bahwa Nikita Mirzani kini telah mendapat panggilan polisi atas kasus yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan nada meledek, ia meminta Niki harus bersiap dengan hukuman penjara yang dikenakan terkait kasus tersebut. Sementara terkait dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jawa Timur, Iza pun tampak santai. Ia bahkan mengaku sudah berada di Polda Jawa Timur untuk menghadapi kasusnya tersebut. Di sisi lain, Iza Zega membantah soal dirinya yang dituding menelantarkan orang tuanya. Menurut Iza, kedua orang tuanya telah meninggal dunia sejak lama. Ia pun tak mengakui sosok ayah maupun ibu yang diklaim Niki sebagai orang tuanya. Untuk Nikita, kali ini untuk Nikita ya, bukan Niki yang lain, Nikita gitu. Nikita siapa sih Mi? Ya cari tahu sendirilah. Untuk Anda yang bernama Nikita, lebih baik besok fokus pada panggilan surat cinta dari
atas laporan money online dari Bapak Polisi. Nggak ada alasan untuk menghindar karena sudah sampai ke orang rumah yang ada di rumah, yaitu Bapak Nunung, gitu ya. Pak Nunung udah disampaikan kan, Pak Nunung. Nah, kepada Nikita harap untuk datang, jangan berkelit ya, jangan nanti lagu-lagu lama nggak sampai ke tangannya, jangan. Supirnya juga jangan dimarahin, jangan. Mami online aja, sewaktu seorang Nikita melaporkan, Mami online datang. Yuk, bisa yuk, fokus nih, Mami online aja, langsung siapkan. Diundang tanggal 8, Mami online sekarang berangkat. Undoe Surabaya. Begitu kalau kita nggak salah, kita harus berani hadapi. Tapi kalau kita salah, kita cari alasan lagi, cari lagi alasan untuk tidak hadir, gitu kan? Mami dari panggilan pertama, memang panggilan pertama Mami nggak nyampe, ya. Panggilan kedua datang, Mami lagi di kota suci Mekah. Pulang langsung on the way Surabaya, ya. Nah, kamu nggak ada alasan. Kalau Mami, nih lihat, ya, langsung cewek cus. Itu sengaja loh Mami buat tanggal yang sama biar kita lihat keberaniannya, gitu loh, ya. Tanggal 6 itu surat sudah diterima. Besok tanggal 8 silahkan Anda ke Polres Jakarta, gitu ya. Oke. Sampai-sampai buka donasi, buka sumbangan ini keluarganya Isa Zeka, ya. Dia hidup mewah di Jakarta tapi keluarganya gembel, katanya gitu. Akhirnya kita buka sumbangan, sumbanglah itu keluarga orang itu. Sumbanglah, ya. Aduh, kalau mau cari informasi itu yang benar, gitu loh. Kemarin udah salah, katanya ini foto ibunya. Padahal itu yang ngaku-ngaku ibuku itu masih hidup kan, itu ibu aku udah meninggal dunia, sudah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tenang, ya. Ibu aku nggak jelek kayak gitu, ya. Jadi ada waktu diposting sama siapa namanya itu, si Yoga Econg itu, ada tetangganya itu lihat, oh itu Nirwana Mami, itu orang kampung saya di sini gitu. Dan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan, apakah itu betul Ibu? Iya betul, jadi dari penyidik sudah melayangkan surat pada tanggal 6 Januari 2025 kepada inisial NM, ya, kemarin. Kemudian untuk diminta keterangan tanggal 8 Januari 2025 jam 13.30 ya. YBS sendiri sudah datang apa gimana Bu? Ya, untuk sementara ini penyidik masih menunggu. Jadi memang jamnya 13.30 sudah ditentukan untuk dimintain keterangan. Terkait laporan apa Bu? Kait yang dilaporkan oleh inisial IZ, ya, alias IZ, ya, terkait 240 KUHP dan 242 KUHP. Ya. Kasusnya apa tuh? Kasusnya apa? Dugaan apa? Ya, diduga ya melakukan sumpah palsu, ya, atau memberikan sumpah yang diduga palsu. Kejadiannya sendiri? Kejadiannya itu di tanggal 8 Februari 2023. Kasus lama berarti Ibu ya? Kasus lama. Sejauh ini ada konfirmasi dari NM sendiri apakah akan datang atau kasih surat untuk ditunda pemanggilannya gitu Bu? Untuk sementara ini penyidik masih menunggu, ya, karena memang jamnya sudah ditentukan 13.30. Kemudian dari penyidik tetap menunggu. Berarti belum ada konfirmasi NM akan datang atau tidak? Belum ada. Bu, ini kan laporannya lama gitu ya Bu, dari tahun kemarin. Iya. Ini yang membuat lama apa Bu? Akhirnya bisa dipanggil sekarang. Iya, jadi dari penyidik sudah memeriksa 4 orang yang dimintain keterangan tentunya. Dari mulai yang melaporkan, kemudian saksi-saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui. Itu yang dilakukan oleh penyidik. 4 orang ini dari pihak IZ atau dari pihak siapa Bu? Ya, dari yang melihat mendengar waktu kejadian, ya, di yang jelas untuk lokasi ada di Pengadilan Jakarta Selatan.
waktu kejadian. Pengadilan negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bu, ini pemanggilan pertama nih NM atau yang kesekian kali, Bu? Ini untuk pemanggilan pertama yaitu klarifikasi ya, dalam tahap penyelidikan. Mungkin akan ditunggu sampai kapan? Mungkin Bu, sore kah atau malam gitu? Yang jelas penyidik masih menunggu ya, karena memang sudah bersurat resmi, kemudian jam hari tanggalnya sudah ditentukan ya hari ini, kemudian jamnya juga 13.30, itu masih ditunggu oleh penyidik.